Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedamaian. Sahabat cara kerja wahyu, ketika kita mendengar kata gaib, apa yang terlintas di benak Anda? Apakah sosok mistik, kuburan, hantu, astral, pohon besar, klinik, atau sesuatu yang tidak terjangkau oleh nalar? Simpan dulu analisa seperti itu ketika kita berada di cara kerja wahyu. Sahabat, kata gaib berasal dari bahasa Arab gaib atau goib yang berakar dari kata kerja goba, bermakna tidak tampak, tersembunyi, lenyap, absen, atau tertutup dari pandangan mata. Bagi kami di cara kerja wahyu, gaib bukanlah tentang percaya tanpa bukti, melainkan tentang audit fungsi yang presisi. Gaib sebuah algoritma, ribuan baris kode pemrograman yang sudah terinstal di balik materi yang kita lihat. Tinggal menunggu saat untuk dieksekusi oleh waktu atau timing. Sahabat, lihatlah benda ini. Kita menyebutnya korek gas. Tapi tahukah kita, nama itu, korek gas, barulah muncul setelah seluruh komponen ini dirakit menjadi satu kesatuan fungsi. Di dalamnya tidak ada yang kebetulan. Setiap materi yang kita lihat memiliki kode programnya masing-masing. Cairan butane dan profana ini bukan sekedar cairan. Secara kode, ia adalah database energi. Perintahnya jelas. Jangan menyala selama berada di dalam tabung. Tapi bersiaplah menguap saat katup dibuka. Tanpa kode ini, korek kita hanya akan menjadi botol plastik yang tidak berguna. Kemudian, roda pemantik dan batu. Ini adalah logic gate atau gerbang logika. Ia membawa kode perintah untuk menciptakan percikan pada mil detik yang sangat presisi. Jika ia berputar tanpa cairan, ia gagal fungsi. Jika cairan keluar tanpa percikan, ia malfungsi. Kemudian ada katup sinkronisasi. Inilah ruh dari korek ini. Tugasnya adalah menyelaraskan kapan bensin harus keluar dan kapan percikan harus menyambar. Atau banyak juga material lain pembentuk korek gas ini yang semuanya sudah terikat dan terkoneksi secara presisi. Inilah yang kami sebut sebagai algoritma gaib. Sebuah sistem yang sudah tertulis kodenya, tinggal menunggu waktu untuk dieksekusi. Ketika kita sudah meyakini tentang fungsi kode material yang sudah terinstal oleh semesta, kita yakin korek ini akan mengeluarkan api ketika dioperasionalisasikan. Keyakinan kita terkait munculnya api sebelum korek gas ini dicekres, itulah gaib. Tidak terlihat, tidak terjangkau oleh panca indera, tertutup, tersembunyi, absen. Sebab ketika korek gas ini sudah mengeluarkan api, maka bukan gaib lagi namanya, tapi zohir atau zuhur. Gaib tidak bisa dilihat, dan terhadap gaib Allah mengaitkannya dengan makhluk yang ia ciptakan, tapi bukan makhluk halus atau makhluk astral yang berada di dalam imajinasi kita, tetapi makhluk yang Allah ciptakan bernama waktu.
waktu itu ghaib. Namun setelah peristiwa dibuktikan oleh waktu, namanya zohir. Waktu yang telah lalu yang kita tidak tahu tentangnya, itulah ghaib. Waktu yang akan datang yang kita tidak tahu proses aktualisasinya, itulah ghaib. Allah menciptakan ghaibnya masa lalu agar kita memiliki persiapan menghadapi ghaibnya masa depan. Ghaib bukanlah makhluk astral atau makhluk halus. Jadi jangan dicari di mana ia berada, tetapi persiapkan segala kode program untuk dijalankan. Pastikan semua berjalan sesuai fungsi. Setelahnya, kita mengimani atau meyakini bahwa ketika dieksekusi akan menjadi zohir. Kematian hal yang pasti, sebab semua kode program semesta mengarah ke sana. Tetapi terkait waktunya, itulah ghaib. Jangan tanya kapan, tapi tanyalah, sudahkah kode program yang kita miliki selaras dan terkoneksi untuk menghadapi pasca kematian? Allah menyuruh kita mengimani hal yang ghaib, seperti surga, neraka. Ini bermakna Allah meminta kita untuk mempersiapkan diri menyusun baris kode program. Andai baris kode program itu serasi dan sejalan atau sinkron, pasti yang didapat adalah surga. Atau sinkronnya seluruh fungsi dan sistem. Begitu sebaliknya. Ketika korek gas ini menyala karena menjalankan semua fungsi sinkronisasi di dalamnya, itulah surga. Tenang, nyaman, tanpa kendala apapun. Tapi ketika semua kode fungsi di dalam korek api ini tidak berfungsi sebab abai, misalkan rodanya macet, maka yang muncul kegagalan sistem, itulah neraka. Korek gas tidak berfungsi. Karena tidak berfungsi, maka korek gas ini akan difungsikan di luar fungsi awal penciptaannya. Ya, contohnya untuk melempar kucing misalnya. Nah, sahabat, jika pada benda sekecil ini saja ada ribuan baris kode fungsi yang bekerja, bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan alam semesta ini? Bagi banyak orang, kemunculan api dari dalam korek gas bisa dimaknai beragam. Bagi yang tidak tahu awalnya, ajaib, sakti, mistik, mukjizat, atau istilah lain. Semesta tidak memproduksi keajaiban tanpa kode program sunatullah. Walang tajida li sunnatillahi tabdila. Keajaiban muncul karena keterbatasan nalar. Keajaiban itu bukan mistik, namun aktivasi semua materi yang sudah berjalan sesuai dengan fungsi kode program di dalamnya. Jadi tentang ghaib, dalam bahasa program, sebenarnya Allah menyuruh kita mengimani software yang belum running. Terima kasih, dan kita akan membahas hal-hal berikutnya di channel Cara Kerja Wahyu. Salam kedamaian.